Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara doa, dan ingat doa adalah sesuatu yang sangat baik karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan menyebutnya Bapa. Artinya di sini adalah hubungan yang harus dinomorsatukan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Tuhan memberi kepada kami iman, memberi kepada kami waktu, memberi kami pengertian, sehingga kami boleh berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan sebagai alat untuk komunikasi, untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap orang yang telah mendengar dan menonton ini, apapun persoalan masalah yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah yang menetapkan langkah setiap orang, bahkan masa depan seseorang. Tuntunlah langkah kami untuk supaya kami boleh keluar dari masalah, lepas dari jerat hutang, dan kami keluar dari sebagai pemenang. Engkau memberkati kami, jikalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa, bangunkanlah imannya, dan sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, isilah hati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan melihat Mazmur 37 ayat 21 sampai dengan 29. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Melalui bacaan ayat ini kita diingatkan, kita ini menjadi orang yang sama sebagaimana Tuhan inginkan, yaitu orang pemurah dan pengasih. Memang kita tidak sama dengan Tuhan, namun kita adalah murid Tuhan. Sehingga setidak-tidaknya kita harus mengikuti jejak Tuhan. Karena Tuhan itu menetapkan setiap langkah hidup kita. Sehingga seseorang kalau jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Kita lihat dulu ayat demi ayat 21 dulu. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Di sini ada dua hal yang kita perlu renungkan. Apakah kita sebagai orang fasik ataukah sebagai orang benar? Kalau orang fasik itu hutang, pinjam, namun dia lupa, bahkan tidak membayar. Atau bahkan mungkin dia lebih jahat atau lebih berani daripada yang mengutangi. Itulah dunia di akhir zaman. Karena Mamon telah menjadi tuannya. Dan kita juga melihat di gereja, seseorang yang telah menipu, seseorang yang telah jahat sekali, namun karena uangnya banyak, maka dia dinaikkan pamornya menjadi orang-orang yang terpuji, padahal hidupnya tidak terpuji. Tetapi orang benar itu pengasih dan pemurah. Apakah kita mau menjadi orang fasik atau orang benar? Itu pilihan ada di tangan kita. Kita lihat ayat yang 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Melalui ayat ini jelas juga menceritakan orang-orang yang diberkati Tuhan itu mewarisi negeri.
Orang-orang yang diberkati Tuhan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang terkutuk, yang dikutuk Tuhan, siapa? Orang fasik, itu akan dilenyapkan. Kita lihat ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji firman Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya yang berkenan kepadanya. Jikalau hidup kita sesuai dengan Tuhan sebagai orang benar, dan kita ini bukan fasik, dan kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka setiap langkah hidup kita akan ditetapkan, dituntun, sehingga Tuhan akan menolong kita. Apabila seseorang itu jatuh yang dikenan Tuhan, maka dia tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan menopangnya. Ingat, kalau kita seorang tua memegang tangan anak kita, ketika ia berjalan atau melatih berjalan, maka dia pasti juga akan tersandung, dia akan jatuh. Namun tangan kanan kita akan memegang tangannya, sehingga ketika dia jatuh, maka kita akan mengangkatnya, menarik kembali, dan kita akan membopongnya. Itulah karena Tuhan itu sedang melatih kita di dalam dunia ini, melatih yaitu latihan iman kita. Di dalam kehidupan kita, ya di dunia ini, Tuhan terus melatih supaya iman kita, supaya kita kuat berjalan dengan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat selanjutnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini mengkisahkan bagaimana Tuhan memelihara seseorang, sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta. Jikalau kita hidup sesuai dengan Tuhan, mungkin suatu hari seseorang yang dicintai Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, orang yang benar, akan meninggalkan bumi ini. Namun dia mewariskan kepada anaknya, yaitu Tuhan, yang akan memelihara dia, sehingga dia tidak meminta-minta. Bahkan dia akan menjadi berkat. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita memang kita butuh berkat. Namun jangan lupa bahwa hidup itu adalah berkat itu sendiri. Sehingga walaupun kita butuh berkat, namun kita jangan sampai mengejarnya dan meninggalkan jalan kebenaran. Karena kita tahu, jikalau kita benar, maka berkat akan mengejar orang benar. Oleh karena itu di dalam kekristenan dan di gereja, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kita tidak boleh segala sesuatu kita gabungkan dengan berkat jasmani. Aku melayani, aku memuji, aku diberkati, aku ini orang hebat, aku orang benar karena diberkati. Dan aku ingin memberi sesuatu supaya aku mendapatkan lebih banyak. Hal itu tidak boleh ada lagi. Tetapi kita memberi karena kita sukacita, karena kita rela, karena kita mengasihi, karena kita mempunyai hati yang pemurah. Namun yang jelas, kita memberi karena kita diberkati Tuhan. Jangan kita memberi untuk diberkati. Karena dikatakan orang benar akan anaknya menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Mari merubah kekristenan kita, merubah wajah gereja kita, merubah juga pandangan kita. Kita tidak boleh mengejar berkat, tetapi berkat mengejar kita. Kita baca terus ayat selanjutnya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Manusia itu cenderung hatinya ingin berbuat jahat. Ada iri hati, ada hal-hal yang begitu banyak kejahatan. Tetapi firman itu mengajar kepada kita, ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang mendidik, ada Tuhan yang menghibur, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang maha tahu. Mari kita lakukan yang baik. Kita lakukan yang baik, supaya kita memiliki negeri, bukan sesuatu yang jahat. Tinggalkan niat seperti itu. Percayalah dengan firman Allah, percayalah ada Tuhan yang di surga yang akan membalas setiap perbuatan baik maupun setiap perbuatan jahat. Kita lihat ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Bahkan ia memelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita perhatikan ayat dan janji firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang benar. Dan anak cucunya akan dipelihara. Kita hidup itu hanya cuma memikirkan anak cucu kita. Bagaimana nanti anak kita, bagaimana cucu kita, bagaimana nanti selanjutnya. Jikalau kita benar di hadapan Allah, kita menaruh harapan kepada Allah, kita melakukan yang baik bukan yang jahat, kita mengampuni, kita hidup di dalam perdamaian, kita tidak melepaskan kata-kata yang salah, apapun yang mencaci maki, mengutukin, namun kita tetap ingin hidup bersama dengan Tuhan. Anak cucu kita akan dipelihara. Namun sebaliknya, jikalau tidak, maka kita melihat anak cucu orang-orang yang tidak benar akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir kita mau baca, ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Kebenaran akan mendidik, kebenaran akan memelihara, kebenaran akan meneguhkan seseorang. Kebenaran akan menjaga, kebenaran akan melindungi, kebenaran akan memagari seseorang. Walaupun kebenaran itu banyak musuhnya, walaupun kebenaran itu banyak juga ancaman aniaya, namun kebenaran tetap kebenaran. Karena kebenaran itu adalah milik Sang Pencipta, namanya Tuhan yang di atas segala-galanya. Dunia adalah dunia, mungkin ada kejahatan, ada kegelapan, namun kita tahu bahwa ada Tuhan. Kita tahu sekali bahwa matahari diciptakan oleh Tuhan untuk menghangatkan kita semua yang di muka bumi ini. Namun ketika matahari tertutup oleh kabut atau tertutup oleh mendung, bukan berarti matahari tidak ada. Namun ingat, walaupun matahari tertutup kabut atau mendung, namun kasih Allah tetap panas di dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas doa program yang kami adakan hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh berjalan di dalam iman kami sesuai pelajaran, sesuai kehendak Tuhan, sehingga setiap orang belajar untuk hidup di dalam kebenaran, hidup berbuat baik, bukan yang jahat, bukan fasik, karena kami tahu Tuhan bahwa anak cucu kami orang-orang benar itu tidak akan meminta-minta, karena Engkau akan memelihara, bahkan mereka akan menjadi berkat. Kiranya Tuhan, biarlah kebenaran orang benar ini boleh percaya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap saudara kami, dimanapun saat ini berada. Mungkin hatinya sedih, karena ketika kebenaran itu mereka tertimpa oleh segala masalah atau persoalan, tetapi Engkau akan menuntun dan menetapkan langkah-langkah kami, yaitu orang yang berkenan kepadamu. Engkau menetapkan langkah-langkahnya, dan ketika kami jatuh, Engkau akan menopang dan akan memangkatnya kembali. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam masalah. Biar mereka dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dan mereka yang teraniaya, mereka yang disudutkan, biar mereka tetap di dalam kebenaran, di dalam cahaya kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan menerangi hati kami. Biar firman ini boleh bercahaya dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat rahmat Tuhan turun kepada setiap kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.